Selamat hari Minggu, umat Tuhan. Ibadah kita hari ini, Minggu 28 Februari 2021, akan dilayani oleh Pendeta Mulyadi. Hari ini, dalam rangkaian masa Prapaskah kedua, kita akan bersama-sama merenungkan komitmen mengikuti Yesus, memikul salib, menanggalkan segala sesuatu, dan mengikuti Dia. Mengawali ibadah kita, mari kita bersama-sama membaca Mazmur pasal 22 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-32 secara berbalasan. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesalahan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Umat Tuhan, mari berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 8, bait 1 sampai dengan bait yang ketiga. Bagimu Tuhan nyanyianku. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah? Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu kidungku berkenan kepadamu. Oh, tuntun aku ke Putramu, agar padamu ku dituntunnya, dan Roh-Mu diam dalam rohku, membuat mata hatiku cerah, sehingga ku rasakan damai-Mu, dan ku ungkapkan dalam kidungku. Beri berkat-Mu Maha Tuhan, agar benar kudus pujianku, dan doa juga ku lakukan di dalam roh dan kebenaran-Mu. Jiwaku pun padamu bersyukur, bersama bala sorga bermazmur.
Umat yang dikasihi Kristus, kita masuki Minggu Prapaskah yang kedua ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan, silakan duduk. Kita bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk berkomitmen dalam mengikuti Yesus dengan setia. Ini adalah pembelajaran dari teladan kesetiaan dan ketaatan Yesus yang perlu kita tindak lanjuti dalam hidup kita. Menyambut anugerahnya, mari kita bersama-sama menyanyikan NKB nomor 128 bait 1 sampai dengan baitnya yang ketiga. Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah, di gua singa saat disesah, dalam erang atau senang. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Umat Allah, mari kita bersama-sama datang ke hadirat Allah untuk mengaku dosa kita. Allah yang baik, tiada hentinya kami bersyukur atas kasih agung yang telah Engkau nyatakan. Gelombang kehidupan yang melanda kami selalu mampu kami hadapi dalam penyertaan-Mu. Bahkan di tengah bencana COVID-19, Allah juga menyertai hidup kami. Maka patutlah kami mengucap syukur. Namun di samping ungkapan syukur, kami juga sering terjebak dalam sikap yang mengabaikan kasih Allah.
Hidup kami dipenuhi dengan ungkapan ketakpuasan atas segala sesuatu yang Allah anugerahkan. Kami mengabaikan berkat dan kasih yang Allah percayakan. Ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah kami, umat-Mu yang berdosa ini. Kami ingin hidup dalam kasih agung-Mu. Karena itu, kami mengaku dosa dan memohon pengampunan-Mu, agar kami layak di hadapan-Mu. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyanyikan NKB nomor 11, bait 1 dan baitnya yang kedua. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. Ku rindu Kau tinggal terus di hatiku. Enyahkan berhala dan musuh keji, dan basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Ya Yesus, sekarang tolong diriku, supaya berpaut tetap padamu. Dosaku membuat hatiku pedih. Oh, basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Umat Tuhan, mari berdiri bersama-sama. Kita menyimak firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai dengan 25. Mengungkapkan demikian kepada kita. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sambutlah salam damai, damai Tuhan besertamu. Mari kita menyanyikan kembali dari NKB 116 bait pertama, keempat, dan kelima, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah.
hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Umat Tuhan, mari kita menyiapkan diri bersama-sama, kita menyambut firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami menyiapkan diri bersama-sama untuk menyambut firman Tuhan. Perlengkapi kami dengan kasih setia dan rahmat. Berkati segala sesuatu yang akan kami lakukan. Kiranya kasih setia Tuhan yang menyertai kami. Kuatkan kami untuk boleh menjalankan apa yang Tuhan panggil dan nyatakan di dalam Alkitab. Untuk kami tindak lanjuti dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan membaca teks Alkitab ini. Tuhan memberkati hamba, sehingga hamba dimampukan untuk menyuarakannya di dalam hikmat Tuhan. Amin. Umat Tuhan, teks Alkitab kita diambil dari Injil Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-38, mengungkapkan demikian kepada kita. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan memikul aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
setiap kali orang bertransaksi, maka orang akan berada dalam situasi dia melihat harga dari barang yang akan ditransaksikan itu. Bahkan tidak jarang karena harga itu orang kemudian melakukan proses tawar-menawar. Walaupun jika Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian mengingat apa yang saya sampaikan beberapa tahun lalu, untuk kategori orang-orang di pasar tradisional atau kepada para penjual sayur-sayuran keliling, maka sebaiknya kita tidak melakukan proses tawar-tawaran itu. Kenapa? Karena kalau Anda datang ke sebuah supermarket, toh Anda tidak akan pernah bisa menawar harga sayur, bukan? Dibanderol sekian, kita beli sekian. Karena untuk penjual sayur, ia harus berkeliling panas-panasan, begitu kan? Tapi yang terutama adalah ketika ia harus belanja, dan pada saat belanja seperti itu, ia kemudian menjual hasilnya, lalu ia datang kepada kita dan kita menawar, jangan-jangan sebenarnya harga Rp500 atau selisih Rp1.000 yang kita persoalkan sedemikian rupa, baginya merupakan sebuah harga yang begitu tinggi. Karena ia merancang untuk membeli sesuatu untuk anaknya atau cucunya. Dan dengan bangga dan bahagia ia membawa oleh-oleh mainan yang harganya mungkin tidak seberapa. Tetapi ia harus memupus kebahagiaan anak atau cucunya itu hanya gara-gara ia tidak bisa mendapatkan kelebihan untuk membeli mainan itu. Akibat kita menawar sedemikian rupa. Berkali-kali saya menyaksikan itu pada orang-orang yang membeli barang-barang mereka. Maka mungkin kita perlu mempertimbangkan Rp1.000 selisih tidak akan berharga buat kita terlalu besar, bukan? Toh kita tidak membeli sampai 100 unit sampai kemudian selisih 100.000. Lalu apakah ketika dikatakan harga mengikut Yesus, kita akan melakukan proses transaksional juga? Ini yang berbeda, saudara-saudara. Di dalam proses untuk mengikut Yesus, kita tidak bisa bertransaksi. Karena apa yang Allah telah hadirkan kepada kita jauh lebih besar nilainya dibanding dengan apa yang kita bisa transaksikan kepada Allah. Itu sebabnya ketika mengikut Yesus, saudara, konteks yang Yesus angkat di dalam percakapan dan pengajaran ini, terutama ketika ia bersama-sama menghadapi pergulatan dengan murid-muridnya dan terutama Petrus yang berusaha mencegahnya, maka sebenarnya persoalan utama yang dihadapi pada waktu itu, Petrus berpikir egosentristik. Apakah ini wajar? Bisa wajar, saudara. Kenapa? Karena situasi yang berlangsung pada waktu itu, umat sedang berada di tengah-tengah kungkungan, penjajahan atau kekuasaan bangsa lain. Dan Yesus dengan berani mengekspresikan sebuah perlawanan kepada para penindas ini, penjajah ini. Jadi kalau ada sosok yang berani sedemikian rupa, kenapa tidak? Maka ketika Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan mengalami penderitaan, menanggung beban, ditolak oleh ahli-ahli Taurat, oleh imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat itu lalu dibunuh, bagi Petrus ini nonsens.
Apa artinya ia mengikut seorang yang begitu rupa dengan harapan besar, kalau kemudian ia akan menyerah pada sosok-sosok yang sangat tidak diharapkan memandu kehidupan mereka? Bukankah Yesus patut diikuti? Bukankah Yesus yang diharapkan akan mematahkan segala rantai penindasan itu, termasuk di dalamnya kegeraman para murid dan kegeraman banyak orang di tengah-tengah masyarakat terhadap perilaku para imam dan ahli Taurat. Ini persoalan serius, saudara. Ini persoalan serius. Karena bagi mereka, kalau mereka kemudian berharap, tetapi kemudian pengharapan itu tidak menjadi nyata, untuk apa? Bukankah bagi para murid pengharapan itu justru harusnya mereka mendapatkan dari Yesus? Nah, ini di sini kita berjumpa dengan konsep yang berbeda dari apa yang dipikirkan Yesus dan apa yang dipikirkan oleh para murid dan Petrus dalam hal ini. Yang Yesus rindukan adalah mereka berjuang menghadapi pergulatan, dan yang utama sekali pergulatannya itu adalah melawan egoisme pada dirinya sendiri. Itu yang pertama, dan itu pengajaran Yesus yang mau disampaikan. Maka upah atau harga yang harus dipertaruhkan di dalam mengikuti Yesus adalah juga perlawanan pada diri sendiri. Melawan sikap egoistik diri sendiri. Sehingga ia dimampukan untuk keluar dari pergulatan itu. Apa sih sebenarnya yang sedang Yesus percakapkan ini? Tidak lain bahwa yang Yesus percakapkan mengikut Yesus itu bukan kemudian mengikut secara, maaf ini pakai bahasa anak muda, ece-ece, meaningless. Jadi kalau kita mau berlatih mengikuti seorang guru silat yang baik, kita bukan hanya sekadar meniru gerakan silat. Bukan itu, saudara. Seorang guru silat yang baik, beberapa kali saya membaca dulu zamannya tulisan Asmaraman S. Koping Ho, ya, atau juga menyaksikan video dan film-film tentang silat. Tidak jarang kemudian muridnya itu tiap hari tugasnya hanya diminta untuk memikul air dari kali ke atas, ke rumah. Lalu sampai di atas, apa yang terjadi? Gurunya itu kemudian menuangkan air yang sudah dipikul itu kemudian ke tempat jalan yang ia lalui. Lalu ia katakan kepada muridnya, kamu ambil lagi air dari bawah. Nah, aduh guru, tadi saya sudah jauh-jauh dari bawah untuk nyampe ke atas. Sekarang sudah sampai di atas, airnya dituangkan kembali. Kenapa kemudian saya sekarang harus turun lagi? Gurunya mengatakan, kamu muridku dan belajar silat dari aku, turun ambil. Dan dia harus rela turun. Apa yang terjadi saudara ketika dia turun? Jalan terjal yang harus dilaluinya itu menjadi sangat licin. Lalu dia membawa air lagi dari bawah. Dan kali ini gentongnya itu, tempat airnya itu oleh gurunya dilubangi beberapa bagian. Sehingga ia berjalan dengan sangat susah payah, licin pada tanah itu. Sampai harus tiba di atas. Sampai di atas apa yang dilakukan? Dituang lagi berkali-kali. Satu hari itu dia bisa melakukan 5-20 kali. Beberapa muridnya menangis. Lalu gurunya mengatakan begini, saudara. Kalau kamu tidak setia dalam pekerjaan yang seperti ini, berlatih seperti ini, kamu boleh pulang. Aku hanya membutuhkan murid yang setia. Dan biasanya murid itu sambil ngomel, iya, turun lagi. Tapi apa akibatnya, saudara? Ia menjadi terlatih untuk berjalan di jalan yang licin. Dan ketika ia bertarung dengan musuh, berhadapan dengan kondisi-kondisi yang sulit, pada tempat-tempat yang tidak semestinya, ia telah terlatih untuk mampu berdiri bahkan di tempat yang dia tidak duga sama sekali.
Maka kalau dianalogikan pada harga mengikut Yesus, saudara, pergulatan-pergulatan itu membuat orang kemudian mampu untuk bertahan di dalam iman. Kemampuan bertahan di dalam iman dan pencobaan hidup itulah yang sangat penting. Karena itu Tuhan Yesus menampakkan kepada banyak murid bahwa ia akan dianiaya. Dan lihat yang terjadi, ia tangguh dalam penganiayaan itu. Ia bertahan dalam penganiayaan itu. Ia memilih untuk setia. Ia memakai harga yang harus dijalankan. Dan itu yang diteladankan. Supaya dengan proses kehidupan, ia menempuh jalan hidup yang baik. Iman umat Allah, iman anak-anak Tuhan menjadi tangguh karenanya. Maka ketika dikatakan harga mengikut Yesus sedemikian rupa, saudara, latihan silat tadi menjadi sangat ringan. Karena hal utama yang dibutuhkan adalah, kekuatan utama yang dibutuhkan adalah ia mampu menghadapi pencobaan hidup. Mampu mempertahankan diri. Dan jangan sampai karena di tengah-tengah upaya mempertahankan diri itu, ia jatuh. Petrus jatuh di tahap yang pertama. Nanti kita akan menyaksikan pada peristiwa Jumat Agung, saudara. Petrus jatuh berkali-kali. Tetapi Yesus mengajak kita untuk tidak terperosok, tergelincir, dan jatuh berkali-kali. Saat ini kita sedang berproses menghadapi ujian yang tidak ringan. COVID-19 melanda kita, melanda dunia. Kita diminta untuk tangguh di dalam iman kita, dan jangan sampai kemudian kita mengumpat kepada Allah, kenapa ini terjadi? Tetapi kita justru belajar dari Yesus yang dengan setia menapaki kehidupan itu. Sehingga kita menjadi sosok yang terhitung di dalamnya. Sebagaimana Bapak Abraham diperhitungkan sebagai bapa orang-orang beriman, maka kita menjadi anak-anaknya yang juga memiliki iman. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menggambarkan di dalam Injil Markus ini, ketika ia sudah memanggil orang banyak dan mengajar kepada mereka. Apa gunanya seseorang memperoleh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apa gunanya seorang mendapat segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak mampu memaknai apa yang terjadi dalam hidupnya? Apa gunanya seorang berada dalam segala kemegahannya, tetapi ia tidak punya apa-apa sebenarnya? Hidupnya kosong, melompong, hampa. Bukankah yang diperlukan dalam diri kita hidup bersama Tuhan, dan kita menjadi tangguh, sehingga kita merasakan kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, kita memasuki rangkaian pra-Paskah yang kedua. Kita belajar dari Yesus, tapi kita juga belajar dari pengalaman Petrus supaya kita tidak terjebak seperti Petrus.
Ada harga yang harus kita pertaruhkan ketika mengikut Yesus. Ini bukan soal bertransaksi pada harga ini, tetapi ini lebih kepada value, lebih kepada nilai kehidupan, lebih kepada kualitas iman. Dan karenanya kita mempertaruhkan segala sesuatu di dalam hidup kita, supaya kedapatan kita memiliki value, nilai, kualitas hidup kita. Selamat menjalani masa Prapaskah yang kedua ini. Kita akan terus dengan setia, yang sebenarnya kita harus terus berpuasa juga. Berpuasa yang dimaksudkan bukan hanya sekadar tidak makan atau tidak minum. Itu puasa juga. Tetapi berpuasa yang lebih besar dari itu adalah menahan diri terhadap tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi sekaligus berpuasa mengerjakan apa yang Tuhan rindukan terjadi. Sehingga apa yang dinyatakan Tuhan Yesus kepada kita, karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Bukankah kita benar-benar menghadirkan diri dan tidak malu membawa Kristus di dalam hidup kita, menghadirkan Allah dalam hidup kita, dan itu menjadi bagian dari puasa kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri bersama gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengungkapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita. Bapa Sorgawi, kami bersama-sama datang mengucap syukur atas anugerah yang besar dalam rangkaian masa Prapaskah yang kedua ini. Allah selalu memelihara kami di dalam Kristus, tetapi sekaligus juga memanggil kami untuk menyuarakan karya kasih Allah di dalam hidup kami. Kami dipanggil untuk rela melepaskan banyak hal, menanggalkan banyak hal, dan menyatakan Kristus di dalam hidup kami. Karena itu ya Allah, pakailah kami juga untuk terus hadir di tengah-tengah keberadaan kami, menyuarakan dan menghadirkan karya cinta Allah. Dan saat ini ya Allah Bapa Sorgawi, di tengah-tengah segala keberadaan kami ingin mengingat untuk negeri Indonesia yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di tengah-tengah kami berproses menghadapi dan mengatasi pandemi COVID-19. Di dalamnya kami masih juga berhadapan dengan bencana-bencana, tanah longsor, letusan gunung, dan juga banjir yang melanda sekeliling kami. Ya Allah yang penuh anugerah, mampukan kami bersama-sama untuk menghadapinya dengan baik, mengatasinya dengan baik.
terutama pemerintahan, presiden, wakil presiden, beserta dengan kabinet yang harus bertanggung jawab pada bidang-bidang ini. Tangan Allah yang menopang. Pemerintahan daerah di semua tempat, anugerah Allah yang menyertai dan memberikan hikmat, akal budi untuk menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Kami ingin mengingat juga ya Allah Bapa Sorgawi, untuk gereja-gerejamu yang berproses dalam rangkaian ibadah, baik yang masih online maupun yang berusaha hadir on-site, terutama dalam rangkaian kami menyiapkan Jumat Agung dan Paskah. Tangan Allah yang menopang, tangan Allah yang memberkati, tangan Allah yang menyertai sehingga kami boleh dengan bijak melaksanakan seluruh proses ini di dalam anugerah Allah. Kami ingin mengingat juga ya Bapa Sorgawi, untuk berbagai hal yang harus kami hadapi bersama-sama dengan saudara dan saudari kami semua yang bergumul karena kondisi mereka yang terganggu karena COVID ini, baik karena masalah ekonomi maupun juga yang terkait dengan kesehatannya. Bapa Sorgawi, berkat Allah dicurahkan. Biarlah kami boleh dengan hikmat mengatasi berbagai pergumulan ini. Bagi saudara dan saudari kami yang sedang berada dalam perawatan, kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian, anugerah Allah yang terus bersama-sama dengan kami dan keluarga untuk terus menyatakan cinta kasih Allah di dalamnya. Karena itu kami ingin mengingat untuk Oma Rosi, Oma Lestari, Oma Lili Murni. Kami bawa dalam doa juga untuk Bapak Umar Tono. Kami persembahkan kepada Allah berbagai upaya yang sedang dilakukan untuk pemulihannya. Dan mengingat juga untuk saudara kami Michael. Tuhan tolong, yang harus kembali berproses menjalani upaya-upaya terbaik. Demikian pula untuk rekan Sansan yang harus bergulat kembali dengan persoalan sakit penyakitnya. Tuhan telah menyatakan kepadanya untuk membimbing paduan suara nafiri. Berkati ia di tengah-tengah segala kondisi kesehatannya yang membutuhkan perhatian. Jamahan Tuhan dinyatakan. Kami ingin mengingat dan berdoa juga ya Allah Bapa Sorgawi, untuk berbagai hal yang perlu kami hadapi bersama-sama. Kami ingin mengingat untuk pembangunan gedung gereja. Berdoa untuk kontraktor supaya diberikan hikmat di dalam proses mempertanggungjawabkan segalanya. Tuhan, jamahan Tuhan dinyatakan, berikan hati yang baik. Berikan juga hati yang baik bagi kami untuk melakukan segala sesuatu dalam hikmat Tuhan. Kami persembahkan juga rencana kami untuk menyambut kehadiran rekan-rekan calon penatua yang dirancang juga untuk peneguhannya tanggal 28 Maret nanti. Anugerah Tuhan yang menyertai. Terima kasih untuk segalanya. Inilah syafaat kami. Kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita bawa persembahan kepada Allah. Simaklah firman Tuhan dalam Imamat pasal 19 ayatnya yang kelima. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya demikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Umat Tuhan, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri dan BCA sebagaimana yang tertera dalam layar Anda. Kita bawa persembahan syukur kita dengan menyanyikan NKB nomor 132 bait 1 dan baitnya yang kedua. Bersukacitalah yang kalis hatinya. Bersukacitalah yang halis hatinya, dan salib Kristus Rajamu terus anjungkanlah. Bersukalah, nyanyikan syukurmu
Engkau muda dan werda, yang gagah dan lemah, sorakan bagi Allahmu pujian yang megah. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Umat Tuhan, mari berdiri. Kita membawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Ya Allah, inilah persembahan syukur kami. Kami menyerahkannya dengan hati yang tulus. Kiranya Allah berkenan, dan kami pun mengelolanya dengan penuh syukur. Kiranya persembahan ini menjadi kemuliaan bagimu. Dalam Kristus kami bawa persembahan ini. Amin. Mari kita menyanyikan NKB nomor 129, bait 1 sampai dengan baitnya yang ketiga. Indah, mulia, bahagia penuh. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Oh indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Tiada ku cemas, takut pun enyah, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku dihantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Umat yang dikasihi Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan sekarang sambutlah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, cinta di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus memampukanmu untuk menjadi pengikut Kristus yang rela berkurban dan berani membayar harga. Dan di dalam teladan kasih-Nya, diperlengkapinya engkau dengan ketekunan dan kesetiaan untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Hosana. Hosanna, 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 amin.